Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai struktur ekonomi kota di dunia ketiga, yang beranggotakan saya sendiri, Safi Lusianti, dan Anissa Risti Aldiani. Yang pertama yaitu mengenai uraian ekonomi kota di wilayah barat. Ekonomi adalah aktivitas masyarakat dalam produksi, distribusi, dan juga konsumsi suatu barang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ekonomi merupakan hal yang sangat sensitif karena tanpa adanya pemasukan, manusia pasti tidak bisa hidup sehari-hari. Karena manusia membutuhkan makan, minum, dan sebagainya. Oleh karena itu, manusia berbondong-bondong untuk mencari uang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Baik itu dari desa ke kota untuk mencari perekonomian. Yang kedua, mengenai ekonomi di wilayah barat. Nah, struktur perekonomian dalam suatu wilayah merupakan faktor dasar yang membedakan keadaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi dan potensi suatu wilayah. Nah, yang kalian tahu bahwa wilayah merupakan wilayah satu dengan yang lainnya ini sangat berbeda, sehingga masyarakat bisa membedakan baik dalam kondisi dan potensi di suatu wilayah itu yang paling mencolok apa baik dalam hal kebudayaan ataupun unsur-unsur adat istiadatnya. Nah, banyak industri yang ada di Jawa Barat memberikan nilai tambah bagi perekonomian di Jawa Barat. Contohnya yaitu seperti industri kulit yang ada di daerah Garut, Jawa Barat. Nah, salah satunya yaitu masyarakat memberikan industri kulit tersebut untuk dikelola oleh masyarakat setempat menambah perekonomiannya, sehingga seperti memproduksi tas kulit, jaket kulit, sepatu kulit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Bray. Selanjutnya ada faktor pendukung wilayah barat. Yang pertama yaitu mengenai kekayaan sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui bahwa kekayaan sumber daya alam yang ada di wilayah Jawa Barat ini sangat banyak tentunya. Nah, salah satunya yaitu di daerah Garut yang ada di daerah Samarang. Salah satunya yaitu sumber daya alam dalam sektor pertanian ataupun dalam sektor perkebunan. Misalnya seperti perkebunan tomat, stroberi, jeruk, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut dikelola oleh masyarakat setempat untuk menambah perekonomian masyarakatnya. Yang kedua yaitu kualitas penduduk. Nah, dalam kualitas penduduk ini ada beberapa ada aspek fisik maupun non fisik. Nah, yang pertama yaitu seperti pendidikan, seperti pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kondisi sosial ekonomi. Nah, dalam kondisi sosial ekonomi pasti harus mempunyai keseimbangan antara pertumbuhan dan perekonomian. Ketika pertumbuhan yang semakin banyak, perekonomian rendah, maka hal tersebut dikatakan tidak seimbang. Oleh karena itu, bisa menyebabkan pengangguran akibat kurangnya lapangan pekerjaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa. Selanjutnya ada dualisme dalam ekonomi kota dunia ketiga. Munculnya kebutuhan tata ekonomi internal baru atau TEIB dan laporan Komisi Brandt pada dasarnya dilatar belakangi oleh memuncaknya krisis dan runtuhnya sistem dunia. Strategi reformasi global yang termuat dalam proposal TEIB dan laporan Komisi Brandt antara tahun 1980 dan 1983 mensyaratkan pendekatan satu dunia satu sistem. Jadi kata kunci dalam laporan Brandt adalah ketergantungan satu sama lain yang mengandung teori dan strategi.
Teorinya adalah bahwa dunia yang saling tergantung mengusahakan perdamaian dan pembangunan. Sedangkan strateginya adalah bahwa ketergantungan satu sama lain ini kemudian harus diperkuat dengan lembaga internasional yang mendukung. Pada tahap sistem dunia sekarang, tidak mudah untuk menghancurkan mata rantai ketergantungan dan memprakarsai proses pembangunan yang mandiri di tingkat nasional. Sebenarnya, pengalaman sebagian besar negara dunia ketiga memberikan nilai tambah bagi tesis yang menyatakan bahwa mereka suka atau tidak tetap merupakan bagian dari sistem, dan bahkan sungguh ada kemungkinan transformasi yang terbatas dalam dunia perekonomian dunia kapitalis. Wallerstein 1979. Menurut para teoretikus sistem dunia, pada dasarnya pembangunan itu soal mengubah posisi struktural dari pinggiran ke semi pinggiran. Ini suatu kemungkinan yang secara komparatif terbuka bagi sedikit negara. Karena itu, perubahan sejati akan meniscayakan transformasi sistem dunia ke dalam suatu pemerintahan dunia yang sosialis. Sebuah prospek yang memang sangat jauh. Bagi Indonesia sendiri, pengaruh teori pembangunan dunia merupakan suatu alasan yang strategis dan memaksa bagi pemerintah untuk memilih dan melaksanakan salah satu di antaranya. Nampaknya dari pengalaman sejarah nasional, Indonesia pernah mengalami dan mempraktekkan 3 teori pembangunan yang pada dasarnya berpijak pada teori perubahan sosial dalam ilmu-ilmu sosial, mulai dari teori kapitalisme klasik di zaman penjajahan, kemudian teori sosialis di zaman pemerintahan Orde Lama, dan sampai pada pelaksanaan teori dependensia atau ketergantungan. Pada masing-masing zaman yang menerapkan teori pembangunan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teori perkembangan dunia sangat mempengaruhi penerapan dan strategi kebijakan pembangunan nasional Indonesia, khususnya pada zaman pemerintahan Orde Baru sampai sekarang. Selanjutnya ada peranan sektor tersier. Sektor tersier terdiri dari lapangan usaha perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan komunikasi, keuangan, sewa, dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa lain yang termasuk ke dalam pemerintah. Contoh peranan sektor tersier di kawasan Jabodetabek. Struktur ekonomi di kawasan Jabodetabek pada tahun 2012 menunjukkan bahwa sektor yang memberikan kontribusi paling besar adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor. Struktur ekonomi kawasan Jabodetabek pada tahun 2013 tidak mengalami perubahan pada sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar dan perekonomian wilayah. Sektor yang memiliki distribusi PDRB terendah di kawasan Jabodetabek tahun 2014 pun masih sama dengan kondisi tahun sebelumnya, yakni sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan kontribusi sebesar 1,37%. Setiap sektor memiliki besaran nilai LQ yang berbeda-beda. Peran yang besar pada sektor tersier tidak dimiliki oleh seluruh wilayah di kawasan Jabodetabek. Menurut analisis, kawasan Jabodetabek terdapat 2 kabupaten yang pada sektor tersiernya tidak ditemukan sektor unggulan atau basis, yakni Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi. Ekonomi kawasan Jabodetabek didominasi oleh adanya pengaruh sektor transportasi dan perdagangan di kota Tangerang yang memiliki peran sektor paling besar di antara sektor lainnya di berbagai wilayah kawasan dengan nilainya mencapai 4,35%. Perkembangan ekonomi wilayah dengan peran sektor tersier di kawasan Jabodetabek terjadi adanya hubungan. Hal ini ditunjukkan dari adanya hubungan laju pertumbuhan ekonomi wilayah dengan struktur ekonomi pada tahun 2013 dan pendapatan per kapita pada tahun 2014 sampai 2016. Hubungan yang terjadi merupakan hubungan searah dan cukup kuat, namun tidak merata pada tiap tahunnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sasti. Selanjutnya yaitu mengenai sektor tersier informal.
Sektor tersier informal adalah sektor yang dikenal sebagai sektor jasa atau industri jasa, yang mengelola bahan mentah hasil produksi primer menjadi barang-barang manufaktur. Selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis sektor tersier informal. Yang pertama yaitu ada pariwisata dan hiburan. Itu contohnya seperti tour guide atau pemandu wisata. Yang kedua ada transportasi dan distribusi. Contohnya seperti transportasi dalam sebuah industri pasti membutuhkan modal transportasi seperti mobil untuk angkutan barang-barang. Nah, distribusi di sini bertujuan untuk merapihkan proses barang menjadi lebih tertata. Yang ketiga ada industri perdagangan besar. Contohnya yaitu seperti grosir, supermarket, ataupun pabrik-pabrik. Yang keempat ada perawatan dan kesehatan. Perawatan contohnya seperti salon, dan kesehatan contohnya seperti puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit. Selanjutnya ada sektor informal di Indonesia. Menurut Sucipto 1985, sektor informal didefinisikan sebagai sektor yang tidak menerima bantuan dari pemerintah. Sektor yang belum menggunakan bantuan ekonomi dari pemerintah meskipun bantuan itu telah tersedia, dan sektor yang telah menerima bantuan ekonomi dari pemerintah namun belum sanggup berdikari. Sektor informal digambarkan suatu kegiatan usaha berskala kecil yang dikelola oleh individu-individu dengan tingkat kebebasan yang tinggi dalam mengatur cara bagaimana dan di mana usaha tersebut dijalankan. Menurut Todaro 2000 dalam Dewa Made 2015, sektor informal pada umumnya ditandai oleh beberapa karakteristik khas seperti bidang kegiatan produksi barang dan jasa berskala kecil, unit-unit produksinya dimiliki secara perorangan atau keluarga, banyak menggunakan tenaga kerja, dan teknologi yang dipakai relatif sederhana. Ciri-ciri sektor informal menurut Reni Pratiwi 2012. Yang pertama, pola kegiatannya tidak teratur. Yang kedua, skala usaha kecil dan menggunakan teknologi sederhana. Yang ketiga, struktur usahanya didasarkan atas struktur unit kerja keluarga. Yang keempat, jam kerja tidak teratur atau tidak tetap. Yang kelima, tempat kerja tidak permanen atau tidak menetap. Yang keenam, usaha tersebut untuk melayani golongan masyarakat tertentu atau terbatas dan memiliki daya saing yang tinggi. Yang ketujuh, tidak memerlukan keahlian dan keterampilan yang berdasarkan pada pendidikan formal khusus. Yang kedelapan, tidak mampu memanfaatkan keterkaitan dengan usaha lain yang sejenis dan lebih besar. Yang kesembilan, bersifat inovatif didasarkan pada kebutuhan konsumen, terbatas dan mempunyai kekenyalan terhadap perubahan. Yang ke-10, tidak terjangkau sistem pelayanan formal. Dijelaskan oleh Subri 2003, munculnya dilema ekonomi informal di Indonesia adalah sebagai dampak dari makin kuatnya proses modernisasi yang bergerak bias menuju sifat-sifat yang dualistis. Bias pembangunan secara makro menghasilkan sistem ekonomi lain, yaitu sektor informal yang sebagian besar terjadi di negara-negara yang sedang berkembang. Fenomena dualisme ekonomi yang melahirkan sektor informal menunjukkan bukti adanya keterpisahan secara sistematis empiris antara sektor formal dengan sektor informal dari sebuah sistem ekonomi nasional. Hal ini sekaligus memberi legitimasi ekonomi dan politik bahwa perekonomian suatu negara mengalami stagnasi dengan tingkat pengangguran yang sangat tinggi dan ketimpangan sosial ekonomi yang cukup besar. Kegiatan sektor informal yang menonjol biasanya terjadi di kawasan yang sangat padat penduduknya, merupakan masalah yang utama. Dengan kenyataan seperti ini, limpahan tenaga kerja tersebut masuk
ke dalam sektor informal, tetapi masih dipandang sebagai penyelesaian sementara karena di dalam sektor informal sendiri terdapat personal yang sangat rumit. Dian Rahma 2012. Selanjutnya yaitu mengenai sektor informal sebagai penyangga. Sektor informal sebagai penyangga yaitu bidang usaha yang tidak memiliki keresmian usaha, yang tidak memiliki izin dari pemerintah, serta tidak terdaftar dalam lembaga pemerintahan. Merebaknya sektor informal ini tidak dapat kita lepaskan dari fenomena industrialisasi dan urbanisasi di perkotaan. Nah, selanjutnya yaitu ada karakteristik sektor informal sebagai penyangga. Yang pertama yaitu ada kegiatan usaha tidak terorganisasi dengan baik. Seperti yang kita ketahui bahwa sektor informal ini merupakan sektor yang tidak memiliki izin dari pemerintah. Nah, oleh karena itu, kegiatan usaha yang tidak terorganisasi dengan baik ini, maka tidak adanya persiapan maupun perencanaan yang matang dalam hal tersebut. Jadi tidak ada pola hidup yang tidak teratur. Jadi tidak ada pola hidup serta tidak teraturnya sektor informal ini sebagai penyangganya itu sehingga ada di mana-mana. Yang kedua yaitu pada umumnya tidak mempunyai izin usaha yang sudah tadi Anissa dijelaskan. Yang ketiga, pola kegiatan usahanya tidak beraturan baik dalam lokasi maupun jamnya. Nah, sektor informal ini tidak beraturan baik dari dalam lokasinya. Seperti yang sering kita jumpai bahwa sektor informal ini selalu ada di mana-mana, tidak menempat, tidak tetap hanya di lokasi tersebut, jadi berpindah-pindah. Yang kedua, jamnya juga tidak tentu, jadi hanya semaunya saja. Yang keempat, teknologinya masih bersifat tradisional. Seperti tadi yang ada di gambar, maka tempat-tempat alat jualannya itu seperti masih ada yang digendong alatnya itu tersebut. Kayak seperti itu. Lalu yang kelima, kebijakan pemerintah lemah dalam membantu sektor tersebut. Oleh karena itu, bahwa sektor informal ini tidak mempunyai izin dari pemerintah, maka pemerintah dalam membantu sektor tersebut lemah dan kurang apresiasi. Selanjutnya yaitu ada dari faktor terjadinya sektor informal sebagai penyangga. Yang pertama, pengangguran yang terjadi akibat dari kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, akibat dari kurangnya lapangan pekerjaan, maka timbullah pengangguran. Nah, oleh karena itu, dalam pengangguran, adanya sektor informal ini maka dijadikan sebuah usaha oleh masyarakat-masyarakat. Yang kedua yaitu ada urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Karena banyaknya masyarakat dari desa ke kota untuk mencari suatu perekonomian, maka timbullah sektor informal sebagai penyangga ini. Yang ketiga, kepadatan penduduk akibat dari tingginya tingkat kelahiran. Nah, akibat dari tingginya tingkat kelahiran, maka timbullah perekonomian yang kurang. Oleh karena itu, kurangnya lapangan pekerjaan sehingga banyaknya pengangguran di mana-mana. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.